Halo semuanya, baik hari ini kita akan belajar mengenai hasil kali transformasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita mengingat kembali yaitu tentang hasil kali fungsi komposisi. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita punya dua buah fungsi yaitu fungsi f(x) dan fungsi g(x). Fungsi f(x) yaitu 2x, fungsi gx sama dengan x plus 1. Nah, ini kita akan mencoba mencari hasil kali fungsi komposisi ya, yaitu f bundaran gx sama dengan f kurung buka gx. Nah, di sini gx-nya kita masukkan dulu. Nilai gx di sini adalah x plus 1, jadi f-nya ini tetap masih ada. Gx-nya kita ganti x plus 1. Nah, ketika fx plus 1, bagaimana mencarinya? Kita lihat rumus fx-nya. Di sini fungsi fx sama dengan 2x ya. Kalau ini x berarti x-nya di sini. Berarti kalau x plus 1, maka 2-nya kita tulis ya dari sini. Perhatikan dari sini. Kemudian x-nya ini kita ganti dengan x plus 1 sesuai yang berada dalam kurung ini. Jadi 2 kurung buka x plus 1 sama dengan 2 kali x tambah 2 kali 1, yaitu 2x plus 2. Nah, misalkan di sini kok 2x plus 1 ya, misalkan yang saya tunjuk ini 2x plus 1, berarti nanti kita tuliskan 2 kurung buka 2x plus 1. Itu ya, tergantung ini nanti di dalam kurung apa. Nah, sekarang kita balik ya. Tadi kan F bundaran G, kemudian kita balik. Bagaimana hasilnya kalau kita mencari G bundaran F? Nah, di sini dilihat G bundaran Fx berarti G kurung buka Fx kurung tutup. Nah, di sini Fx-nya kita masukkan terlebih dahulu, yaitu 2x. Nah, oke. Nah, di sini ini salah tulis ya, harusnya G. Di sini harusnya G2X. G2X sama dengan G-nya kita masukkan. Nah, di sini kan kalau GX adalah X plus 1. Jadi kalau G2X, X-nya di sini kita ubah menjadi 2X. Berarti di sini 2X plus 1. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika ada fungsi komposisi ya atau hasil kali fungsi F bundaran GX, maka fungsi yang dimasukkan terlebih dahulu adalah fungsi yang belakang, yaitu fungsi gx. Baru fungsi gx kita masukkan ke dalam fungsi fx. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ketika f bundaran g, berarti kita lakukan gx-nya dulu, baru fx. Kemudian kalau ditanyakan g bundaran f, berarti kita tanyakan dulu, kita masukkan dulu fx, baru kita masukkan ke gx. Nah, bergeraknya dari yang belakang baru ke depan ya. Nah, itu tadi kita sudah mengingat mengenai hasil kali fungsi ya atau komposisi fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi. Nah, di sini begitupun nanti pada materi hasil kali transformasi, jika terdapat dua buah transformasi, misalkan transformasi A dan B, di mana hasil kali transformasinya adalah A bundaran B, maka transformasi yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kita buat transformasi B terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke transformasi A ya. Kita bergeraknya dari yang belakang dulu baru yang depan. Kemudian nah, ini harusnya yang transformasi A ya. Nah, di sini kita masukkan ke transformasi B, kemudian kita masukkan hasilnya ke transformasi ke A. Dari belakang dulu baru ke depan. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Andaikan F dan G dua transformasi ya, dengan F memetakan V, bidang V ke bidang V, kemudian transformasi G memetakan bidang V ke bidang V. Maka komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G bundaran F ya, berarti G kurung buka FP. Jadi kita lakukan transformasi F terlebih dahulu, kemudian baru transformasi G. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Diketahui garis G dan H dan titik P Q. Nah, kita lihat yang A. Yang A adalah kita harus mencari titik A merupakan komposisi fungsi dari pencerminan terhadap garis G dan pencerminan terhadap garis H terhadap titik P. Nah, berarti kita cerminkan titik P terhadap garis H terlebih dahulu ya. Ini titik P, ini garis H, kita cerminkan, yaitu di sini jaraknya sama dan
ini tegak lurus dengan garis H, diperoleh MHP ya. Nah, diperoleh yang belakang dulu MHP, kemudian MHP ini kita cerminkan terhadap garis G, maka ketemu titik A. Ya, ini sama jaraknya. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat pada penjelasannya ya. Kita nyari titik A dengan cara kita cerminkan titik P terhadap garis H terlebih dahulu, dapat MHP. Kemudian dari MHP kita cerminkan terhadap garis G, ya, sehingga ketemu titik A. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu titik B sama dengan MH MGP. Jadi dari titik P ini kita cerminkan terhadap garis G terlebih dahulu, titik P ya. Kita cerminkan terhadap garis G, ketemunya MGP. Kemudian MGP ini kita cerminkan terhadap garis H. Maka ketemu titik B. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang titik C. Nah, titik C ini di sini titik C sama dengan MH MHP. Jadi dari titik P kita cerminkan terhadap titik garis H, kemudian hasilnya kita cerminkan lagi terhadap garis H lagi. Nah, kita lihat titik P di sini ya. Titik P kita cerminkan terhadap garis H, yaitu diperoleh MHP. Nah, MHP ini dicerminkan lagi ke garis H, ketemunya adalah MH MHP. Jadi otomatis titik P sama dengan titik MH MHP. Ya, kembali lagi ke titik P itu lagi. Nah, kemudian kita lihat yang D. Contoh yang keempat ini, titik D sama dengan MG MHK. Jadi dilihat titik K ini adalah perpotongan antara garis G dan garis H. Nah, dari titik K ini kita cari bayangan terhadap garis H. Nah, di sini titik K terletak pada garis H ya, otomatis MHK juga di titik K itu sendiri. Nah, titik K ini sama dengan MHK, ya kan? Nah, dari MHK ini kita cerminkan terhadap garis G. Ingat bahwa MHK ini juga terletak pada garis G, jadi otomatis titik D ini adalah titik MG MHK. Karena K ini adalah perpotongan antara garis G dan garis H. Itu ya. Kemudian kita lihat contoh yang kelima, yaitu titik R sehingga MH MGR, yaitu dari titik R. Nah, ini yang kita cari adalah titik R-nya ya. Yang kita ketahui adalah titik Q-nya. Jadi kita balik dari titik Q, kita cerminkan dari yang depan dulu ya, karena kita yang cari yang R-nya kan. Nah, dari titik Q, kebalikannya berarti kita masukkan ke MH, jadi Q kita cerminkan terhadap garis H, diperoleh ini MHQ. Kemudian dari MHQ ini kita cerminkan terhadap garis G, yaitu didapat garis R. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau R yang dicari berarti dibalik dari yang depan dan belakang. Tetapi kalau Q yang dicari berarti dari belakang ke yang depan. Gitu. Oke. Nah, kemudian nanti kita bahas untuk contoh soalnya. Nah, ini diketahui ya, garis G adalah sumbu X dan garis H adalah garis X sama dengan 1. Nah, kalau pada soal, pada gambar ini ya, ini adalah garis G-nya adalah sumbu X ini, kemudian ini garis H adalah X sama dengan 1. Kita diminta mencari titik A di mana MG bundaran MHP ya, di mana P-nya adalah 2,-1. Yang kita cari titik A kan. Jadi kita masukkan titik P dicerminkan terhadap yang belakang dulu yaitu MH ya. Setelah itu hasilnya ini tadi kita cerminkan terhadap garis G. Nah, sekarang kita lihat 2,-1. 2,-1 di sini ya P ya. Kita cerminkan terhadap garis H diperoleh 0,-1, kemudian MHP ini atau P aksen kita masukkan atau kita cerminkan terhadap garis G diperoleh P double aksen yaitu di 0,1. Nah, gini ya. Kemudian yang kedua di sini kita mencari MH bundaran MG untuk A di mana P-nya adalah 2,1. Nah, di sini
2,1 ya, kita masukkan. Perhatikan, ini yang diketahui adalah titik P-nya ya, hasilnya yang diketahui ya, tapi yang ditanyakan yang B itu adalah yang A-nya atau yang belakang. Otomatis nanti kita 2,1 ini titik P ini kita cerminkan dulu yang depan baru yang belakang karena kebalikan, yaitu hasilnya diketahui, titik awalnya yang ditanyakan. Jadi P2,1. Nah, P2,1 kita cerminkan terhadap garis H dulu, didapatkan MHP atau P aksen di sini 0,1, kemudian 0,1 kita cerminkan terhadap garis G. Nah, ketemunya adalah 0,-1. Kemudian yang C ya, yang C adalah titik A di mana MG bundaran MHP ya. Di sini titik P-nya adalah X, Y. X, Y kita cerminkan terhadap garis H ya. Nah, X, Y terhadap garis H ya. Di sini yaitu 2 min X, Y. Nah, koordinat X ini dicari dengan rumus di tengah yaitu ini ya, 1. Nah, ini kan titik 1 ini kan tengah-tengah antara titik P dan P aksen. Jadi ini X plus X aksen per 2. Nah, kemudian dicari X aksennya. X-nya berapa? X-nya yaitu di sini 2 ya. Karena Y-nya sama, jadi Y-nya tidak menggunakan titik tengah. Ya, hanya titik X ini aja yang kita cari menggunakan titik tengah. Nah, sehingga titik A-nya adalah 2 min X, Y. Nah, kemudian 2 min X, Y ini nanti kita cerminkan terhadap garis G. Ya, terhadap garis G. Jadi 2 min X, min Y. Nah, karena ini di titik 2 min X, Y. Nah, ini kan dicerminkan terhadap garis G. Nah, garis G itu adalah sumbu X. Jadi, kalau kita cerminkan terhadap garis G ya, nah berarti kan nilai X-nya, koordinat titik X-nya sama, yang berbeda adalah di koordinat titik Y. Yang awalnya positif menjadi negatif, atau yang awalnya negatif menjadi positif. Jadi 2 min X, Y dicerminkan terhadap garis G atau sumbu X ya. Berarti 2 min X-nya tetap. Nah, di sini 2 min X. Nah, tetapi yang berbeda adalah koordinat titik Y-nya. Jadi ini awalnya positif Y menjadi negatif Y. Seperti itu.